Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Trinyana dengan NIM akhir 0047 akan menjelaskan tentang kehidupan dan karya salah satu mufasir terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain Al-Taimi Al-Bakri Al-Tabaristami yang lebih dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi. Beliau lahir pada tahun 543 Hijriah atau 1149 Masehi di kota Rai, dekat Teheran, Iran. Dari kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya, Dia ad-Din Umar, adalah seorang ulama terkenal yang menjadi guru pertamanya. Dari ayahnya, Ar-Razi belajar ilmu kalam, fikih, dan tafsir. Namun kehausan akan ilmunya tidak berhenti di situ. Ar-Razi berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Dia belajar filsafat dari murid-murid Ibnu Sina, mendalami ilmu kalam dari ulama Asy'ariyah, dan mempelajari berbagai disiplin ilmu lainnya. Yang membuat Ar-Razi istimewa adalah kemampuannya dalam berdebat. Konon, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam perdebatan ilmu. Bahkan para filosof terkemuka di zamannya mengakui kehebatannya. Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijriah atau 1210 Masehi di Herat, Afghanistan, pada usia 63 tahun. Meskipun hidupnya penuh kontroversi, warisan ilmunya tidak pernah pudar. Salah satu karya terbesar Ar-Razi adalah kitab yang berjudul Mafatih Al-Ghaib atau kunci-kunci ilmu ghaib, yang juga dikenal sebagai Al-Tafsir Al-Kabir, tafsir besar. Kitab ini terdiri dari 32 jilid. Bayangkan sebuah karya ensiklopedia yang membahas Al-Quran secara mendalam dari berbagai perspektif. Ar-Razi tidak hanya menafsirkan Al-Quran dari segi bahasa dan fikih saja. Dia memasukkan penambahan filsafat, ilmu kalam, astronomi, matematika, kedokteran, bahkan ilmu alam. Misalnya, ketika menafsirkan ayat tentang penciptaan langit dan bumi, Ar-Razi membahas teori-teori astronomi yang berkembang di zamannya. Ar-Razi sangat menekankan penggunaan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dia sering mengajukan pertanyaan filosofis mendalam, lalu menjawabnya dengan argumentasi logis yang kuat. Metodenya, dia akan menyebutkan berbagai pendapat ulama terdahulu, menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap pendapat, kemudian memberikan kesimpulan berdasarkan dalil dan logika. Selain pengikut mazhab Asy'ariyah, Ar-Razi banyak membahas isu-isu teologi seperti sifat-sifat Allah, takdir, kehendak bebas manusia, dan mukjizat. Pembahasannya sangat detail dan filosofis. Ar-Razi secara khusus membantah paham-paham yang dianggapnya menyimpang, seperti Mu'tazilah dalam beberapa isu. Para filosof yang mengingkari kebangkitan jasmani dan kelompok-kelompok sempalan lainnya. Contoh dari penafsiran Ar-Razi, ketika menafsirkan surat Al-Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ar-Razi membahas makna ibadah secara filosofis, hubungan antara usaha manusia dan pertolongan Allah, perdebatan tentang kehendak bebas versus takdir,
implikasi teologis dari ayat ini, dan masih banyak lagi. Satu ayat bisa dibahas puluhan halaman. Metodologi Ar-Razi dalam tafsir. Yang pertama, analisis linguistik. Ar-Razi memulai dengan menganalisis struktur bahasa Arab ayat tersebut. Dia membahas nahwu, shorof, balaghah, dan pilihan kata yang digunakan Al-Quran. 2. Mengutip riwayat. Dia menyebutkan hadis Nabi, perkataan sahabat, dan pendapat ulama salaf tentang ayat tersebut. Ketiga, pembahasan rasional. Ini adalah kekhasan Ar-Razi. Dia menggunakan logika dan argumen filosofis untuk memperkuat dan menjelaskan makna ayat. Yang keempat, menjawab keberatan. Ar-Razi sangat teliti dan mengantisipasi pertanyaan atau keberatan yang mungkin muncul, lalu menjawabnya dengan detail. 5. Tarjih atau memilih pendapat terkuat. Setelah memaparkan berbagai pendapat, Ar-Razi memberikan kesimpulan mana yang paling kuat menurut analisisnya. Ar-Razi pernah berkata, siapa yang ingin mengetahui keagungan Al-Quran, hendaknya dia merenungkan makna-makna dengan akal yang jernih dan hati yang suci. Sistem penafsirannya adalah yang pertama, pembukaan dengan munasabah, analisis linguistik, pembahasan substansial, kesimpulan, dan tarjih. Corak tafsirnya, dominan kalami atau teologis, dan falsafi atau filosofis. Corak lugawi, corak fikih, dan corak ilmi. Sumber penafsirannya, bil maksur dan bil ro'yi. Metode penafsirannya adalah metode tahlili, lalu kritik terhadap Ar-Razi. Yang pertama, beberapa ulama mengatakan tafsirnya terlalu panjang dan filosofis sehingga pembaca bisa tersesat dalam pembahasan rasional dan lupa makna spiritual ayat. Ibnu Taimiyah misalnya pernah berkomentar, tafsir Ar-Razi berisi segala hal kecuali tafsir. Kedua, Ar-Razi dianggap terlalu banyak mengutip pendapat filosof, bahkan ketika itu bertentangan dengan akidah Islam, meskipun dia kemudian membantahnya. Ketiga, dalam beberapa isu, Ar-Razi dianggap terlalu rasionalis, mengutamakan akal di atas nasakh. Namun, di sisi lain, banyak ulama yang memuji kecerdasan dan kedalaman ilmu Ar-Razi. Karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam studi Al-Quran, teologi, dan filsafat Islam hingga hari ini. Ad-Dhahabi, sang sejarawan besar, menyebutkan sebagai Syekh al-Islam dan mengakui kedalaman ilmunya yang luar biasa. Fakhruddin Ar-Razi adalah bukti bahwa Islam mendorong penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami wahyu Allah. Meskipun tafsirnya sulit dan padat, Mafatih Al-Ghaib tetap menjadi salah satu karya tafsir terpenting dalam sejarah Islam. Bagi para pencari ilmu yang ingin mendalami dimensi filosofis dan rasional Al-Quran, tafsir ini adalah tambang emas yang tak ternilai. Pesan dari kehidupan Ar-Razi, jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti berpikir, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Demikianlah kisah singkat tentang Fakhruddin Ar-Razi, sang imam mufassir yang cemerlang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.